Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TV Madrasah. Hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, saya, Vina, dan dua rekan saya, Herlin dan Ziva, dari tim jurnalistik MAN 1 Karanganyar, akan melaporkan kunjungan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, SH.M.Hum, di MAN 1 Karanganyar. Jangan lupa pastikan terus kegiatan kami ya. TV Madrasah, bukan sekadar berita, tapi cerita bermakna. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, SH.M.Hum, melakukan kunjungan kerja ke MAN 1 Karanganyar, Jawa Tengah, didampingi oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Dr. Haji Saiful Mujab MA, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Dr. Haji Hidayat Maskur SAG MSI, beserta jajarannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026. Kedatangan beliau disambut langsung oleh Kepala MAN 1 Karanganyar, Dr. Haji Sumiran SPD MPD, beserta jajaran pimpinan MAN 1 Karanganyar. Wamenak juga meninjau produk-produk keterampilan siswa yang dipamerkan di lobi. Saat melihat hasil karya tersebut, beliau memberikan apresiasi terhadap produk-produk tersebut. Rangkaian penyambutan dilanjutkan dengan penampilan tari saman oleh siswi MAN 1 Karanganyar. Wakil Menteri Agama menunjukkan apresiasi atas penampilan para siswi. Usai penyambutan, Wakil Menteri Agama menuju Aula BKK untuk mengikuti agenda kegiatan selanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, Dr. Haji Sumiran SPD MPD, menyampaikan sambutan dan laporan singkat terkait kondisi serta pengembangan madrasah. Kepala Madrasah menyampaikan bahwa jumlah peserta didik MAN 1 Karanganyar saat ini terdiri dari 1.305 siswa yang terbagi di 3 program, yaitu keterampilan, boarding, dan reguler. Dalam rangka pengembangan program keterampilan, pihak madrasah mengajukan pembangunan gedung SBSN yang direncanakan berlokasi di Kampus 2 MAN 1 Karanganyar. Program keterampilan yang dimiliki MAN 1 Karanganyar meliputi teknik pemesinan dan las, desain dan produk kreatif kria, teknik otomotif, tata busana, serta multimedia. Pada kesempatan yang sama disampaikan pula bahwa pembangunan Masjid Al-Baru saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia melakukan peresmian secara langsung Masjid Al-Baru Kampus 2 dengan disaksikan oleh Sivitas Akademika MAN 1 Karanganyar. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pembinaan aparatur sipil negara atau ASN MAN 1 Karanganyar oleh Wakil Menteri Agama yang bertujuan untuk memperkuat komitmen serta meningkatkan profesionalisme ASN dalam mendukung kemajuan madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah uswatun hasanah. Saya jadi anggota DPR RI 20 dan sekarang menjadi Wakil Menteri Agama atas perintah Ketua Umum saya. Jadi Pak Prabowo Subianto itu selain Presiden bagi saya adalah Ketua Umum karena saya penasehat di partai beliau. Yang saya pahami menjadi guru itu adalah
seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa menurut beliau filosofi pendidikan itu 90% adalah transfer karakter dan 10%-nya knowledge. Apa maksudnya? Sebenarnya anak didik kita, dia belum pun bertemu dengan kita di ruang kelas dalam KBM, dia sudah memberikan perhatian terhadap gurunya. Nah, kalau kemudian tampilan kita itu menarik bagi dia, maka dia sudah mengikuti, mencontoh, mentoladani sikap dan perilaku kita. Ketika suasana kebatinan seperti ini terjadi, maka transfer pengetahuan atau knowledge itu menjadi lebih mudah, karena dia, anak itu, sudah percaya kepada kita sebagai guru. Itulah yang saya pakai selama 12 tahun. Maka saya menjadi guru PMP waktu itu terbaik se-Sumatera Utara dan menjadi guru teladan. Harus betul-betul. Jadi saya tidak pernah pukul murid, tetapi kalau saya masuk, insya Allah kelas itu jarum jatuh pun kedengaran. Sedemikian rupa mereka menunggu saya memulai kegiatan belajar dan mengajar. Ke arah itu tentu saja kita yang harus memantaskan diri sebagai seorang tenaga didik. Memantaskan diri menjadi seorang tenaga didik ini kedengarannya mudah, tapi sejatinya itu butuh perjuangan. Karena kita juga manusia biasa yang nggak lepas dari banyak persoalan. Terkadang kita mau ke kantor, ada persoalan dengan istri kita atau suami kita, ini kan mempengaruhi. Ada juga persoalan dengan anak kita, mempengaruhi. Persoalan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, ada kalanya persoalan tentang hutang piutang dan lain sebagainya. Itu semuanya kita bawa ke sekolah dan kemudian kita bertemu dengan anak didik. Maka butuh perjuangan, hingga terkadang saya membiasakan macam seorang aktor teater. Jika saya sampai, saya masuk ke ruangan guru, ya kadang saya ke toilet dulu, cuci muka, kemudian macam aktor itu sebelum dia memainkan perannya, dia pejam mata sebentar, dia tinggalkan semua persoalan itu karena dia akan memulai peran sebagai seorang, dan alhamdulillah itu berhasil. Jadi ini poin satu saya yang sudah saya tularkan kepada Bapak Ibu. Hening sebentar, konsentrasi. Hari ini kita memulai peran sebagai guru, bukan lagi sebagai ayah di rumah, sebagai suami, sebagai tetangga, bukan, tapi sebagai guru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang didapat murid kita terkadang lebih maju ketimbang informasi yang kita punya dan yang kita dapat. Makanya Sayyidina Ali kan berpesan, didilah anakmu dengan ilmu yang berbeda dengan ilmu yang kau terima, karena dia akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman engkau hidup. Contoh, madrasah. Kalau disebut madrasah, kan pikiran orang ya fikih, ya tauhid, ya tarikh dan sejenis. Tapi siapa mengira ketika saya menutup robotik, madrasah robotik competition yang pesertanya itu adalah murid-murid madrasah, belum ada pelajaran di sekolahnya, mereka mampu berkreasi, berinovasi, dan yang menang itu bukan berasal dari madrasah yang ada kejuruannya atau keterampilan macam kayak ini, ya hanya semata-mata madrasah umum, tapi mereka bisa menciptakan sesuatu yang tidak diajarkan di madrasah itu. Kemudian saya minggu depannya membuka Olimpiade Madrasah Indonesia OMI di Banten. Apa yang dipertandingkan, saya tanya? Dijawab oleh panitia, riset dan sains. Madrasah riset apa tak ngomong? Rupanya risetnya tentang sosial, tentang fisika, tentang digital, tentang mesin, teknologi. Loh, ini madrasahnya belajarnya dari mana itu? Dan yang lebih mengejutkan, waktu dilaksanakan Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Sains Nasional OSN, yang ikut itu semua SLTA, termasuk Taruna Nusantara, Kanisius, ya, semuanya, Pradipta, ya, Airlangga, itu sekolah-sekolah unggulan semua. Olimpiade Sains Nasional, juaranya madrasah. Dua malam, saya teringat statement Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, apa artinya?
untuk tetap bisa mentransfer karakter dan memberi kepercayaan kepada murid, ternyata kita juga harus belajar untuk memantaskan diri. Jadi waktu itu karena saya guru PMP, tata negara, sosiologi, antropologi, tiap hari saya baca paling sedikit 2-3 koran, dan saya suka baca buku-buku dengan tokoh-tokoh besar nasional dan dunia. Maka saya selalu selipkan cerita itu kepada anak-anak. Itu yang mereka tunggu. Maka kalau saya datang mereka diam. Karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang sesuatu baru itu bisa mereka jadikan spirit untuk kemudian mereka berpikir setelah taman itu mau jadi apa. Kita harus punya itu. Karena ada juga guru yang begitu masuk anak-anak ribut. Kenapa? Pasti salin ke depan. Medan kan pakai E-nya terang kalian di situ, salin ke depan. Kau menulis itu dulu. Yang lain tulis semua. Habis. Itu nulisnya gini tuh. Pigi bajingan itu. Begitu bapak ke toilet, digelar bajingan loh kemudian. Udah keluar bajingan itu, Saya di Medan, gayanya kayak gitu. Berikutnya, begitu datang, woi, datang dia. Pertanyaan saya, kapan lagi waktu mereka menyerap ilmu dari kita? Karena mereka nggak punya kepercayaan. Berarti kita tidak boleh berhenti meningkatkan kapasitas diri di mata pelajaran apapun yang kita punya. Kalau kita bisa menyampaikan hal-hal yang baru, yang aktual, apalagi kita bisa tunjukkan kegunaan hal yang baru itu kepada mereka dan memberikan support kalau mereka juga bisa menguasai itu. Ini setiap kita datang mereka tunggu. Itu membuat mereka begitu kita datang dia tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja uswah, keteladanan. Seingat saya 12 tahun mengajar, saya belum pernah terlambat, Pak. Saya tetap datang duluan di kelas. Istimewa kalau itu adalah mata pelajaran pertama. Karena kalau mata pelajaran berikutnya bukan kita terlambat datang, tapi mungkin agak lama di kelas sebelumnya. Makanya waktu kita datang mereka udah tahu, oh Bapak itu baru keluar dari kelas. Tapi kalau dari luar, saya berjuang untuk tidak terlambat. Makanya kalau mereka terlambat, kita berdiri di depan pintu, dia udah tahu dia salah. Kenapa? Karena kita gak pernah terlambat. Kalau kita terlambat, dia terlambat. Kau, ya kan niru Bapak. Dan saya, walaupun bahan baju saya murah-murah, tapi saya selalu tampil rapi. Sepatu saya sudah jelek, tapi nggak pernah kumuh. Saya kasih rapi. Peci saya ada brusnya nih Pak, sama pergi brus. Sekarang karena udah ada istri yang brus. Kita mau berangkat, apa dia bilang? Peci udah diberus. Karena penampilan guru itu perlu. Kita ngajar senyum ada cabenya, itu berpengaruh. Jadi memberikan contoh-contoh sederhana itu saya kira itu sesuatu yang penting untuk anak-anak dan tentu jejak kita di sekitar rumah kita. Saya kira itu dan perkat itu semua adalah faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa ala rasulihi wal mu'min. Bekerjalah kamu karena Allah akan melihat pekerjaanmu, demikian juga Rasul dan orang yang beriman. Apa itu? Biar kita tetap semangat. Kadang-kala kita mengeluh pekerjaannya berat, gajinya nggak sebanding. Ingat hadis Rasul, emang susah kerja, tapi lebih susah kalau kehilangan pekerjaan. Saya kira menjadikan pekerjaan itu adalah ibadah, itu pasti membuat kita tetap semangat, betapapun sulitnya, berapapun gajinya. Insya Allah kita dalam lindungan Allah karena kita mata ibni Adam yang qata amaluhu illa min thalas, salah satunya al-ilmu yang tafa'u bi. Insya Allah guru-guru ini semua sudah punya bekal hebat untuk hari kemudian. Maka teruslah semangat karena itu akan membahagiakan kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima
Terima kasih atas sambutannya. Di lain waktu kita bisa ngobrol lebih lama. Wallahu a'fiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah memberikan arahan pembinaan kepada kami semuanya, Guru Satu Karanganyar. Dan Bapak Ibu, monggo kita akhiri untuk kegiatan hari ini karena kegiatan beliau sangat luar biasa. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Untuk bersama, saya di situ. Iya, baik. Bapak Ibu berdiri. J. Nah, pemirsa TV Madrasah MAN 1 Karanganyar, hari ini telah usailah acara kunjungan dari Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang sangat seru dan hikmat. Jangan lupa tetap di channel TV Madrasah MAN 1 Karanganyar dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen yang positif. See you again. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.